Pagi hari ini kita akan bercerita tentang seorang yang algojo Bani Israel yang membunuh 100 orang. Kalau kita baca literatur, maka akan sangat sedikit atau bahkan kita tidak pernah dengar orang yang membunuh dengan tangannya sendiri sampai jumlah 100. Pernah. Orang bilang Westerling membunuh 40.000 orang. Iya, itu bukan dengan tangannya sendiri, mungkin dengan tangan jagalnya, algojonya, tangan orang lain, anak buahnya. Kita pernah dengar pembunuh berseri di abad ke-19 di Amerika, Jack the Ripper, yang membunuh pelacur-pelacur Amerika sampai jumlah lebih 20 orang. Iya, 20 orang. Ada juga mungkin pembunuh serial killer yang lain tapi tidak sampai jumlah 100. Ini 100. Dikisahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih oleh Imam Bukhari dalam nomor hadis 3470 dan juga disebutkan dengan riwayat yang mirip dalam Sahih Muslim nomor 2766. Kisah yang sangat luar biasa yang Rasulullah tentu kisahkan dan ceritakan kepada para sahabat untuk menanamkan nilai-nilai dan keteladanan tentang arti sebuah pertaubatan. Bahwa orang kalau mau bertaubat, dosa apapun yang pernah dia lakukan dahulu kala, insya Allah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesungguhan, dengan keikhlasan. Kalau ada orang membunuh satu orang, sudah cukup dikatakan itu dosa besar sekali. Dosa peringkat kedua setelah kesyirikan itu adalah membunuh. Itu kalau satu. Kalau 2 orang, kalau 3 orang, apalagi 100 orang. Masya Allah, ini suara yang potensial untuk mendudukan orang di DPRD provinsi. 100 orang. Nah, gampang ini ya, cari 1-2 orang saja susah, apalagi 100 orang, Pak. Orang ini membunuh satu kampung, 100 orang. Baik, kita ceritakan apa yang dituturkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Rasulullah bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dulu pada zaman orang-orang sebelum kalian ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. 99 jiwa dia telah bunuh. Jadi ini cerita disebutkan oleh para ulama kita terjadi jauh sebelum datangnya Rasulullah di zaman Bani Israel. Atau Rasulullah dulu di zaman sebelum kalian ada orang yang membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ardh. Maka dia terbertik di dalam dirinya, terbersit dalam dirinya keinginan untuk bertaubat. Fasa'ala an a'lami ahlil ardh. Maka dia mulai bertanya tentang siapa orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Dia ingin bertanya bagaimana caranya bertaubat. Dan para ulama kita mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa datangnya keinginan pertobatan itu tidak datang dari nasihat orang, tetapi melainkan timbul dari dirinya sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan fasa'ala an a'lami ahlil ardh. Dia bertanya tentang siapa orang yang paling alim, siapa ulama yang bisa ditanya. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu kadang-kadang pertobatan itu bukan datang dari nasihat orang lain, tapi timbul secara mandiri dari dalam jiwa, bisikan jiwa seseorang. Ada keinginan bertaubat. Dia tanya, siapa orang yang bisa ditanya? Siapa orang yang bisa dimintai fatwa? Fadulla ala rahib. Maka orang-orang menunjukkan kepadanya seorang rahib. Rahib itu istilah bagi ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang menjauhi dunia. Dia tinggal di sinagog, tinggal di gereja, fokus beribadah kepada Allah, bahkan tidak menikah, tidak kawin. Itu rohbaniyah di dalam Al-Quran disebutkan sebagai orang-orang yang menjauhi dunia sama sekali, fokus beribadah kepada Allah. Ditunjukkanlah padanya seorang rahib, seorang pendeta. Fa'atahu faqal. Pembunuh 99 orang ini pun mendatangi pendeta itu. Setelah memberi salam, dia langsung bilang kepada Pak Pendeta, innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah. Pak Pendeta, saya sudah membunuh 99 orang. Saya sudah memenggal kepala 99 orang.
apakah masih ada jalan pertaubatan untuk saya? Masih diterima enggak tobat saya? Ya, coba lihat. Apakah saya kalau bertobat masih diterima sama Allah? Apa jawaban Pak Pendeta? Bakalah lah. Oh, sabar lagi. Dia enggak agak tobat. Kalaupun kau bertobat sudah tidak diterima oleh Allah. Tidak ada taubat bagimu, kata dia. Begitu selesai ucapannya, laki-laki ini menghunus pedangnya dan memenggal Pak Pendeta untuk mencukupkan rekornya menjadi 100. Jadi dia memecahkan rekornya sendiri. Tambah apa kena 100. Begitu Pak Pendeta bilang, oh tidak ada lagi taubat bagimu, dia keluarkan pedangnya, parangnya, lalu memenggal Pak Pendeta dan cukup 100 orang, kata Rasulullah. Fakamala bihi mi'ah. Dia ini menyempurnakan rekornya menjadi 100 orang. Nah, ini menunjukkan bahwa salah jawab bahaya. Makanya jangan sembarang berfatwa. Nah, ini pelajaran, salah satu nanti pelajaran dari kisah ini adalah tidak boleh seseorang berfatwa sembarangan. Kalau dia tidak tahu, mestinya bilang tidak tahu. Ini persoalan, apalagi kalau persoalan akhir, ini persoalan dunia saja. Bahayanya di dunia, bagaimana di akhirat nanti? Kalau sekedar dipenggal ya bahaya dunia. Itu pun kan sudah luar biasa. Apalagi nanti di akhirat kita menyesatkan banyak orang, menjawab boleh padahal tidak boleh, menjawab tidak boleh padahal boleh. Bagaimana Ustaz ini? Oh ya menurut saya sih boleh-boleh saja. La haula wala quwata illa billah. Ini bahayanya luar biasa. Nah, cukup 100 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Maka dia bertanya lagi, siapa lagi yang bisa ditanya? Lo nak tobat saya minta fatwa lagi. Siapa yang bisa dimintai fatwa? Dan ini menunjukkan bahwa pertaubatan itu terkadang datang pada saat seseorang masih tenggelam di dalam dosa. Jadi pertaubatan sering datang ketika seseorang masih tenggelam dalam dosa. Makanya kita, kawan-kawan semua, kalau ketemu orang yang masih berbuat dosa dan kemaksiatan, jangan justru dijauhi, apalagi dibully, dihina-hina. Jangan. Boleh jadi sebenarnya seseorang itu punya niat bertaubat, tapi kita salah menyikapi. Ada orang tidak sholat, ada orang minum khamar, ada orang mapabite manu misalnya. Jangan gara-gara dia berbuat seperti itu kemudian kita jauhi. Kita tidak mau lagi berteman sama mereka, kita tinggalkan, tidak pernah lagi kontak-kontak, tidak pernah lagi dihubungi di WA, tidak pernah lagi senyum-senyum. Tidak boleh seperti itu. Tapi begitu jadi caleg datang minta suara, tidak boleh. Ya, dia tetap silaturahmi harus dibangun. Kalau perlu dinasihati, didekati baik-baik, dibujuk-bujuk. Kenapa? Karena kisah ini mengajarkan kepada kita pertaubatan datang pada saat laki-laki ini masih hobi membunuh. Maka dia tanya lagi, siapa yang bisa ditanya? Nah, kali ini fadulla ala rajulin alim. Nah, dia bertanya lagi, siapa yang bisa ditanya? Fadulla ala rajulin alim. Ditunjukkanlah kepadanya seorang laki-laki yang alim, seorang ulama. Jadi dia ahli ibadah tetapi juga punya pemahaman yang bagus terhadap kitab suci yang diturunkan kepadanya. Bukan sekedar rahib. Jadi rahib itu ahli ibadah. Ahli ibadah tetapi tidak mendalami ilmu syar'i. Kalau ini seorang laki-laki yang alim. Seorang laki-laki yang alim. Saya aduk dulu supaya mantap. Katanya orang kopi itu pernah hangat, tapi karena dibiarkan jadinya dingin. Baik. Maka ditunjukkanlah kepadanya seorang laki-laki yang alim. Faqala, dia pun datang lagi ke alim ini. Nah, kalau alim ini tahu kondisi, pasti kan sudah mulai berhati-hati. Ini orang kalau salah jawab, mengatakan apa ganda 100 ini. Kenapa? Oh, lalu dia datang ke sang alim. Setelah memberi salam, dia masuk. Lalu dia tanya, Pak Ustadz itu mungkin istilah kita bagi orang yang punya dasar ilmu, tidak sekedar beribadah, yaitu bahasa saya saja.
Innahu qatala innahu qatala mi'ata nafs. Pak Ustaz, saya ini sudah membunuh 100 orang. Ini kan kalau jumlah begitu disebut, mestinya orang tidak boleh sembarang bicara. Ya, ini jumlah 99 disebut, maka dah mau ada yang negara toba. Bisa saja kan kau jawab yang sopan-sopan sedikit. Tidak ada. Bagaimana ini 100? Nah, ini ketika Pak Ustadz ini datangi, Pak Ustadz, saya habis membunuh 100 orang. Fahallahu min taubah. Apakah tobat saya ini, orang seperti saya ini masih bisa diampunkan di sisi Allah? Padahal 100 orang saya sudah penggal, Pak Ustadz. Apa jawaban Ustadz ini, Ustadznya Bani Israel ini? Qala na'am. Apa kata dia? Oh iya, masih bisa. Nah ini, kenapa dia jawab bisa? Karena memang syariat kita, dosa apapun itu pasti diampunkan oleh Allah. Yang penting mau taubat. Dosa kesyirikan pun, kalau orang bertaubat diampunkan oleh Allah. Para sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib dan seluruh sahabat umumnya itu adalah penyembah berhala. Generasi yang Islam datang kepada mereka itu dahulunya adalah penyembah berhala. Tapi ketika mereka bertaubat, Allah angkat derajat mereka dan mereka menjadi generasi terbaik sepanjang zaman. Kuntum khaira ummah. Ini menunjukkan jangan pernah putus asa dengan dosa kita sendiri. Ya ku tangga-tangga le ku dingin to nagkakaparapang bo. Dingin to nagkapaga pamasin po Allah Taala lo ke dia. Itu kan biasa kadang-kadang. Karena kita merasa dosa kita banyak. Kita pernah enggak ada yang membunuh di sini? Pernah. Ya. Jangan salah ngomong, ada reserse mungkin, ada intel di sini. Wah, ini disapa biasa ya. Ternyata mengakunya di Megazone. Hati-hati. Ya, jadi jangan salah ngomong. Ada yang pernah membunuh? Ya. Ya aku binatang di waktu tenangi. Nah, coba. Oh iya, kalau masih bisa, kata pendeta Pak Ustadz ini. Oh masih bisa. Waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi dirinya dengan pertaubatan? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menghalangi dirinya dengan taubat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Ini jawaban yang tegas karena dia tahu hakikatnya. Lalu apa kata Pak Ustadz ini? Intalik ila ardi kada wa kada. Pindah kamu, tinggalkan negeri. Pindah ke negeri ini. Dia sebut sebuah negeri, cuma Rasulullah tidak sebut negara di mana, bangsa di mana, tempat itu di mana. Cuma Rasulullah menggambarkan dengan mengatakan, Ustaz ini mengatakan, pindahlah ke negeri ini. Fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahu. Sesungguhnya di negeri itu terdapat orang-orang yang kebanyakannya menyembah Allah, hidup dalam ibadah kepada Allah, hidup dalam syariatnya Allah. Maka sembahlah Allah bersama mereka. Dan ini menunjukkan pentingnya kita cari lingkungan yang baik. Pentingnya kita hidup teman bergaul yang baik karena dia berpengaruh. Pembunuh 100 orang ini diarahkan untuk menemui sebuah tempat yang kebanyakan orang-orang di sana adalah orang-orang yang menyembah Allah. Wala tarji ila ardika, dan jangan kembali ke kampungmu meskipun itu adalah tempat kelahiranmu, tempat kamu tumbuh dan dewasa dan besar, bahkan istrimu orang situ juga mungkin. Tinggalkan. Fa innaha ardusu, karena dia adalah bumi negeri yang buruk. Fantalaka hatta idza nasafat tariq atahul maut. Tinggalkan negerimu nak. Jangan kembali ke negerimu. Sesungguhnya negerimu itu negeri yang buruk. Kebanyakan orangnya bermaksiat kepada Allah, meninggalkan syariat Allah, jauh dari Allah dan Rasul. Jangan kembali ke sana. Lalu dia pun fantalaqat tariq, fantalaka. Maka dia pun berangkat meninggalkan kampungnya. Fa idza hatta idza nasafat tariq, ketika dia sudah kira-kira setengah jalan, berada di tengah jalan, atahul maut. Kematian pun mendatangi dirinya. Malaikat maut mencabut ruhnya tepat di pertengahan jalan. Ini orang belum bertobat, belum pernah sholat, belum pernah beribadah. Yang dia lakukan selama hidupnya 100 pembunuhan. Kita tidak tahu berapa tahun itu terjadi, tapi rekornya 100 orang.
Dan ketika dia mau bertobat, belum bertaubat dalam artian beribadah dan lain sebagainya, mengaji dan lain sebagainya, tidak. Baru berjalan, di tengah jalan dia mati. Nah, kira-kira kalau teman-teman ditanya, bagaimana nasibnya orang ini? Ya? Surga. Nah, dia bukan Nabi kau, dia ngaji. Nah, tapi masih di tengah jalan ini dia ngaji. Niatnya. Masya Allah. Ini kira-kira kalau dia ngaji didatangi sama pembunuh 100 orang, kita jawab begitu. Tidak jadi dibunuh. Baik, kita lihat. Kematian datang menjemput dirinya. Fakta samat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Maka turun dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat adab. Malaikat rahmat inilah yang mengangkat orang-orang beriman yang diampuni, dan malaikat adab ini yang mengangkat orang-orang yang diadab oleh Allah. Jadi kita kalau meninggal nanti Pak, dua malaikat itu datang. Salah satu di antara mereka datang. Kalau kita termasuk orang yang dirahmati, yang jemput kita dinaikkan ke atas langit adalah malaikat rahmat. Tapi kalau sebaliknya, maka yang jemput kita malaikat adab. Nah, laki-laki ini dua malaikat sekaligus turun. Dan pengewang. Berbeda pendapat. Ya kan? Ya, tapi tidak mentang-mentang mereka berbeda pendapat lalu menjadikan mereka ini bermusuhan. Nah, ini pelajaran deh. Jadi siapapun pilihan kita, tapi itu grup-grup WA jangan sampai dijadikan tempat bertengkar. Iya, media-media sosial kita ini siapapun yang jadi pilihan kita. Ini kan kadang-kadang kita baku bombe 5 tahun gara-gara itu. Terpilih lagi cukup 10 tahun. Lo mah pelo mo dito na magaga. Ya kalau semua lote. Lo si jago. Bahkan ada teman ini yang baku bombe sama mertuanya sebilang duraka penana ya. Mertuanya sendiri dia bombe. Nasa kuna lugay nasa stiker sis tebus stiker di tas itu nasa kepan. Salah memang karena ada orang bawa stiker terus dia sembunyi stikernya calon lain, dia sembunyi. Nah loko-loko na besoboy macam itu anak. Jadi stiker kita yang ada di kaca dilele di mata anak. Nasa kuna lele pe masih sebulong temple. Maka dah kaliwan anak jadi na tumang bangsa ni. Ya? Jadi ini jangan dicontoh. Ini terjadi di negeri Konoha. Iya, bukan di sini, bukan. Ya di Wakanda dia, Wakanda. Baik. Nah, malaikat azab dan malaikat rahmat berdebat gara-gara orang ini. Laki-laki ini meninggal. Bayangkan sampai dua malaikat berselisih paham. Nah, faqalat malaikat rahmat, berkatalah malaikat pembawa rahmat, ja'ata iban muqbilan biqalbihi ilallah. Oh ini orang ini tugas saya ini. Saya ngangkat. Tahu aku ya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang seperti katanya Haji Pai datang membawa dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang sudah taubat ini. Sudah taubat pokoknya. Maka berkatalah malaikatul adab. Dia bilang apa? Innahu lam ya'mal khairan qat. Oh, tunggu dulu. Tanya dulu, taruh DC. Ini orang belum pernah beramal saleh. Betul tidak? Belum pernah berbuat apa-apa. Apa hebatnya kalau sekedar orang mau berjalan bertaubat tapi mati di tengah jalan? Nah, dia bukan lebih gaul. Belum ada apa-apanya nih orang. Pokoknya tahu aku ya. Ya, ini bagian saya ini. Dia akan diazab sama Allah. Jatahku ini. Ini orang saya, ini tugas saya untuk mengangkat. Nah, akhirnya fa'atahum malakun fi surati adami. Karena tidak berhenti berdebat, Allah mengutus malaikat ketiga. Coba bayangkan, 3 malaikat turun untuk menentukan perkaranya. Malaikat ketiga datang dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia. Makanya kata para ulama kita, manusia itu lebih mulia daripada malaikat selama mereka beriman dan bertakwa. Ada orang bertanya, Ustaz, mana mulia malaikat atau manusia? Jawaban para ulama kita tergantung. Kalau manusianya pendosa, tidak mungkin dibilang dia lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau manusia itu taat kepada Allah, padahal mereka dianugerahi nafsu, dianugerahi syahwat yang menggelegak, dan mereka bisa menundukkan dirinya, maka mereka lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat tidak ada hawa nafsunya.
Malaikat ini tidak ada hawa nafsunya, tidak ada syahwatnya. Kita keluar dari rumah saja sudah ketemu dengan hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Kalau malaikat tidak. Nah, hadis ini sebenarnya memberi hakikat kepada kita bahwa Allah ingin menunjukkan kepada kita keutamaan manusia daripada malaikat. Dari satu sisi. Nah, buktinya malaikat ketiga yang turun dalam bentuk manusia. Turunlah malaikat ketiga. Faja'aluhu bainahum. Lalu mereka dijadikan sebagai hakim. Jadi mereka berdua sepakat, angkan itu Bapak. Ada namanya jadi penentu kebijakan. Pak dari Pak jenazah ini mangkaga. Kita mau itu yang ditanya. Ya. Nah, faqala, berkatalah malaikat dalam wujud manusia ini, qisu ma bainal arba'in. Begini, kalian ukur coba jarak antara kedua negeri ini. Tempat dia meninggal dengan negeri yang dia tinggalkan dan negeri yang dia tuju. Ya. Fa ila ayatihi maka na adna fa huwa lahu. Kepada negeri manapun dia lebih dekat, maka dia milik. Dia dianggap sebagai bagian atau milik dari negeri itu. Kalau dia lebih dekat kepada negeri yang dulu dia tinggalkan, maka dia dianggap belum bertaubat. Kalau dia lebih dekat kepada negeri yang dia tuju, maka dia dianggap orang yang bertaubat. Nah, maka kedua malaikat ini pun mengukur. Faqasuhu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada faqabadathu malaikatu rahmah. Setelah diukur, mereka bertiga datang pergi mengukur, ternyata didapati bahwa jaraknya lebih dekat ke negeri yang dia tuju. Dalam riwayat Imam Muslim lebih spesifik disebutkan jaraknya hanya beda satu jengkal saja. Beda satu jengkal saja. Ih, cedek. Yang desa dale apa tuh? Masih jaka bawang. Lebih dekat satu jengkal ke tempat yang dia tuju, teman-teman semua. Dan dalam riwayat Muslim ada riwayat yang luar biasa, dikatakan bahwa laki-laki ini sebenarnya tidak bisa berjalan. Sudah tidak bisa jalan, sudah sakit kakinya, sakit tangannya, sakit seluruh batang kalinya. Ya. Ya. Tapi karena tekadnya untuk bertaubat, akhirnya dia menjadikan dadanya bergerak. Jadi apa istilahnya? Mengeson, makdum pesu. Merayap dengan dadanya karena begitu inginnya dia bertaubat, begitu inginnya dia sampai. Dan ini menunjukkan pertaubatan pun harus diraih dengan susah payah. Jadi kalau ada orang bilang saya bermaksiat susah ditinggalkan, iya susah karena Anda tidak maksimal usahanya. Mulai sekarang usahakan secara maksimal, usahakan secara full, jangan setengah-tengah bertaubat. Ya. Jadi kalau orang bilang lo kita tobat nasi itu susah memang. Apalagi kalau itu sudah terbiasa. Kita sudah bahkan mungkin menjadi bagian dari kehidupan kita, mungkin sarana mencari nafkah. Tapi kalau kita bertaubat dengan usaha yang sungguh-sungguh, meskipun akhirnya kita mati sebelum betul-betul bertaubat, Allah sudah hitung sebagai pertaubatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kisah ini sebagaimana kisah-kisah yang sebelumnya yang kita ceritakan tentu adalah merupakan tarbiyah, pembinaan dan pendidikan Rasulullah kepada generasi sahabat. Ada nilai-nilai akhlakul karimah yang ingin ditanamkan oleh Rasulullah kepada generasi yang bernama generasi sahabat. Maka dalam kesempatan ini kita bacakan beberapa pelajaran penting dari kisah ini, dan kalau tidak selesai insya Allah masih kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama pelajarannya, dalal hadits ala imkani fursati taubati walau admanatin nafsu dzamba. Farajul taba ba'da ma admana al-qatla wa qatala mi'atan. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kemungkinan pertaubatan atau kesempatan bertaubat itu masih bisa datang, dan keinginan bertobat itu datang ketika seseorang masih tenggelam di dalam dosa. Nah, ini yang kita katakan tadi. Kalau ada orang berbuat maksiat, jangan dibully, jangan diejek-ejek atau ditinggalkan, tidak. Didakwahi, disampaikan, dinasihati. Karena boleh jadi pada saat dia masih berkutat, bergelimang dengan dosa pun Allah berikan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kawan-kawan semua, kalau kita masih punya teman-teman yang seperti itu, didekati baik-baik. Bukan didekati dalam bentuk ya mau ikut-ikutan juga. Ya, adakah? Enggak. Ya, bukan begitu maksudnya, tapi didekati
dalam rangka didakwai untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Didakwai untuk menjadi hamba-hamba Allah yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesempatan bertaubat bisa jadi datang pada saat seseorang masih bergelimang dengan dosa dan maksiat. Yang kedua, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalal haditsu ala anna lil qalbi iqbalan kama anna lil badani iqbalan. Wa ala maqamati taubati ayajtami' iqbalul qalbi wal badani ala Allah ka hali hadhihi ar-rajul. Ka hali hadha ar-rajul. Jadi bahwasanya hati itu, hati kita ini bisa berjalan menuju Allah, bisa menerima taufik dari Allah, bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana badan kita juga bisa mengarah ke timur, ke barat, dan ke selatan, ke utara. Hati juga demikian. Nah, pertaubatan itu yang paling baik adalah ketika bukan hanya badan dan fisik kita yang berjalan, tetapi yang berjalan juga adalah hati kita. Dan pertaubatan yang paling tinggi derajatnya adalah ketika jiwa nafsnya kita, hati kita sejalan dengan tingkah laku kita. Jadi kalau ada orang yang bilang saya mau bertaubat sebenarnya, tapi tingkahnya belum terlihat seperti orang yang mau bertaubat, hendak dia tinggalkan, berarti mungkin cuma hatinya saja yang mau, atau sebaliknya cuma badannya saja yang mau tapi hatinya belum. Atau dia sebenarnya sudah ke masjid, sudah berjalan ke masjid, tapi hatinya tidak hadir di masjid. Nah, kalau di masjid ya dia tetap melakukan hal-hal yang selama ini dia lakukan, transaksinya melalui handphone. Di penjara, tapi masih bisa bertransaksi meskipun di dalam penjara. Jiwanya badannya di penjara, tapi jiwanya bisa melalang buana. Tetap punya kurir di luar sana, tetap punya orang-orang di luar sana. Nah, ini artinya apa? Badannya tidak sejalan dengan jiwanya. Orang yang paling tinggi derajatnya adalah ketika jiwanya dan badannya sejalan. Seperti laki-laki ini. Laki-laki ini keinginan jiwanya untuk bertaubat disertai dengan usaha keras. Dia sampai merangkak, dia sampai ngesot, dia sampai merayap untuk memperlihatkan bagaimana dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga dari hadis ini, jemaah sekalian, dalal haditsu ala ahammiyatil mubadarati bil a'malis salihah. Fal maut ya'ti fajatan. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya bersegera di dalam beramal soleh. Pentingnya jangan menunda-nunda kesolehan, jangan menunda-nunda pertobatan, dan jangan menunda-nunda ibadah. Aci nampak pi, rapi waktu nama sempajang sudah sampai waktunya sebentar pi beberapa. Kenapa? Fal maut ya'ti fajatan. Kematian itu datang tiba-tiba. Kematian datang tiba-tiba. Coba kalau laki-laki menunda beberapa detik, satu jengkal itu bisa ditempuh berapa detik. Kalau dia tunda berapa detik, maka dia terlambat beberapa jengkal. Dia akan lebih dekat dengan tempat yang dia tinggalkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan fantaliq. Fa itu wal fa tadullu ala ta'qib. Huruf fa di dalam kaidah bahasa Arab itu berfungsi menunjukkan perbuatan yang segera dilakukan sesaat setelah ucapan berakhir. Fantalik, kalau begitu bersegera berangkat. Jadi dia tidak sempat mau ngopi dulu, mau apa dulu ya, tidak sempat ke megazone dulu. Pokoknya dia mau pergi sholat. Habis sholat dia baru ngopi. Ini karena keseriusan untuk bertaubat kepada Allah. Fantalik, berangkatlah. Wal fa tadullu ala taqib wa sur'atil amal. Ini menunjukkan kesegeraan, kecepatan di dalam melaksanakan amal saleh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, selama masih ada napas dalam diri kita, jangan tunda amal saleh. Kalau ada kesempatan bersegera, jangan disimpan-simpan. Ada yang lewat, terus ada kesempatan bersedekah, langsung bersedekah. Ada orang yang butuh bantuan, langsung butuh. Jangan nanti ketemu Pak lagi orang yang sama. Tidak, tolong dia. Beramal saleh lah. Karena kematian datang tiba-tiba dan tidak menunggu kesiapan kita. Enggak. Laki-laki ini tidak dibiarkan sampai. Coba bayangkan, Anda misalnya ada kemungkinan dia sampai di negeri yang dia tuju, sholat dulu, puasa dulu, bersedekah dulu, beribadah dulu. Tidak. Allah tidak kasih kesempatan, karena sudah tiba waktunya. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia menjadi orang bertaubat meskipun meninggal di tengah jalan. Kenapa? Karena satu jengkal lebih dekat ke negeri yang dia tuju.